warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara Belajar Bersama Berkaca Diri bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Lukman Hakim, pendiri komunitas Pahala Mengalir atau KPM. Sahabat sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang poster berkaca diri dalam aplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Mohon para sahabat untuk klik subscribe, like, and share channel kami, yaitu channel Lukman KPM dan channel Berkaca Diri agar kami bisa terus berkarya. Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya, salah satunya adalah keistimewaan poster berkaca diri ini adalah lama pembuatannya, Ustadz, 12 tahun, luar biasa. Boleh diceritakan, Ustadz, bagaimana prosesnya? Oh ya, baik Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mbak Yani, poster itu memang dibuatnya 12 tahun lamanya. Itu dibuat atas pengalaman pribadi sebetulnya. Pengalaman pribadi yang saya merasa perlu sekali untuk melihat ke dalam diri sendiri, sebetulnya begitu. Nah, setelah saya lihat ke dalam diri sendiri, ternyata saya temukan banyak sekali sifat saya yang tidak bagus. Banyak sekali gitu. Dan saya juga lihat di dalam diri saya banyak sekali sifat yang bagus. Nah, ternyata dia sering kali muncul bergantian itu. Kadang bagus, kadang tidak, kadang bagus, kadang tidak. Kadang kalau ada masalah banyak tuh tidak bagusnya banyak sekali begitu. Nah, kemudian kalau lagi tenang, lagi apa, kadang-kadang bagus sekali gitu. Banyak yang bagus yang muncul. Nah, saya penasaran kenapa kok dia seperti ini begitu. Akhirnya saya coba teliti satu-satu. Jadi setelah saya teliti satu-satu secara mendalam begitu, saya rasakan kok rasanya kayak gini nih. Oh, namanya ini. Saya lagi benci sama orang. Iya kan? Orang tuh nganiaya kita melulu misalnya kan gitu kan. Nah, pilihannya kan dua, kita memaafkan, satu lagi kita benci, kan begitu. Kan dua pilihannya tuh. Ya. Tapi kok yang benci yang dominan nih. Benci. Itu, nah misalnya begitu. Nah udah benci begitu karena dia sering timbul marah. Marahnya juga lama lagi itu jadi dendam. Nah pilihannya kan dua. Memaafkan, memaklumi. Tapi yang muncul yang itu gitu. Nah itu dicatat lagi. Tapi kadang-kadang juga bisa. Ah udahlah maklumin aja lah, maafkan aja lah. Mungkin dia nggak tahu, dia maklumin. Kadang-kadang bisa juga begitu. Berarti ada memaklumi, ada memaafkan juga. Nah catat tuh, tiap hari dicatat. Tiap hari dicatat, lamanya 12 tahun itu. Jadi dalam diri kita tuh ada dua tuh. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus atau buruk, ya begitu. Nah, reaksi-reaksi dalam diri kita itu selalu bermunculan, kadang-kadang tidak disadari. Nah, kalau kita tidak koreksi diri kita, tidak menyadari diri kita yang muncul tuh apa di dalam diri kita ini, nah kita ngikutin. Kalau lagi benci, benci diikuti, nah itu ceritain orang, akhirnya berkunjung, akhirnya gini, begitu tuh. Terus saya nggak habis-habis. Ya betul Ustaz. Nah itu begitu tuh. Nah nggak habis-habis, kita nggak kontrol perasaan, oh ini gua begini. Gua memang sifatnya begini, begitu. Kalau ditegur marah, nah muncul marah lagi. Nah marahnya nggak karuan lagi begitu. Udah marah sakit hati lagi, tersinggung lagi kan. Nah muter aja di yang hitam tuh kan. Padahal pilihannya kan ada dua. Satu bisa memaafkan, satu bisa memaklumi, satu bisa berpikir positif. Nah keadaan-keadaan seperti itu. Padahal kita juga sadar bahwa kita juga melakukan hal-hal yang nggak baik juga sama ke orang lain. Nah setelah diamat-amati, dikumpulin tuh, yang bagus saya ini kayaknya nih, tulis gitu. Yang jelek ini nih kayaknya nih tulis gitu. Terus itu selamanya 2 tahun tuh. Tulis. Nah nggak sengaja begitu. Nah kalau begitu saya harus ngikutin yang ini nih, yang putih nih. Coba yang putih, yang putih. Yang hitamnya nggak boleh nih kita ngikutin ini gitu. Nah ceritanya gitu Mbak Yani. Nah kita buatlah, kita tulis, saya pajang tuh. Saya pajang di rumah supaya saya jangan ngikutin yang hitam.
Ya, yang hitam tuh kadang-kadang rakus, kadang-kadang tamak, kadang-kadang lupa Allah, kadang segala macam itu. Nah, tapi yang putih, nah kita lihat ada yang ingat Allah, kita cari ilmu, kita menyayangi orang, kita sabar, kita ikhlas, dan sebagainya ya. Nah itu, jadi pada saat kita mengamati itu dalam diri kita, nah sehingga kita bisa kendalikan tuh. Waduh, ini nggak bagus, saya nggak mau ikutin ini. Mau cari yang bagus aja, ikutin ini, gitu. Nah itulah pengendalian dirinya. Nah ini saya praktekkan terus tuh. Lamanya 10 tahun, nggak ada orang yang tahu itu. Nggak ada orang yang tahu, cuma keluarga tahu. Gitu. Nah, ternyata udah 10 tahun begitu saya praktekkan, nah ternyata saya iseng cari di Al-Quran, ternyata cocok. Yang bagus nih ada, ya ada semua di Al-Quran itu yang bagus. Yang jeleknya juga ada di dalam Quran itu. Yeah. Nah, sehingga dari situlah saya mulai, kalau begitu saya buat aja nih berkaca diri. Sedangkan saya aja sekarang ini udah 10 tahun bersihin yang hitam itu nggak tuntas-tuntas, sering muncul, cuman nggak diikutin gitu aja. Karena kita paham kan, wah yang ini nih, saya nggak mau ikutin yang bagus. Kalau yang bagus ini yang kita terus kita latih, terus kita kembangkan begitu. Nah itulah kerjaan. Ya ternyata dalam Al-Quran itu ada semua. Nah kita diminta untuk berakhlak mulia itu. Nah akhirnya saya buatlah ini untuk generasi berikut, untuk anak cucu, untuk orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Nah itulah kita sebut dengan berkaca diri. Nah ternyata ada dalam Quran, akhirnya kita sebarluaskan, dapatlah rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dalam rangka umat Islam memperbaiki akhlak lebih mudah sekarang dengan adanya berkaca diri sesuai dengan Al-Quran. Nah, begitu ceritanya. Oh iya, luar biasa Ustadz perjuangannya ya Ustadz untuk membuat poster ini. Iya. Bagi anak-anak nih Ustadz yang terbiasa melihat poster berkaca diri di rumah, biasanya ibu-ibu tuh suka nempel kan Pak, ditempel gitu Ustadz posternya. Apakah poster ini secara otomatis bisa membentuk karakter mereka, Ustadz, sampai mereka dewasa? Iya, jadi ini pengalaman di rumah tangga saya, pengalaman di keluarga saya. Jadi saya buat poster ini waktu anak-anak saya masih kecil, masih umur SD begitu, SD lah kira-kira. Saya buatlah poster itu. Nah, saya buat poster itu bertahun-tahun mereka lihat tuh, ya. Ada yang SD ini masih SD kelas 1, kelas 2 begitu. Nah, bertahun-tahun dia lihat bertahun-tahun begitu. Nah, dia lihat, kadang-kadang ditanyakan apa sih Pak ini? Kadang-kadang begitu, tapi masih kecil. Ya pokoknya dia lihat aja. Nah, sampai dia dewasa, dia terus puluhan tahun tuh. Nah, satu ketika udah besar begitu, saya tanya, kok kalian nggak pernah berkelahi kakak adik gitu? Terus kalian nggak pernah juga berantem di luar gimana, bermusuhan dengan orang. Terus kalian juga kayaknya banyak remaja yang dilepas begitu, yang ikut narkoba, yang ikut apa. Papa kan bebasin aja gitu. Kenapa kamu nggak ikut-ikutan mereka? Kebetulan ada yang anak laki itu kan kos. Anak laki itu kos, nah teman-temannya itu yang narkoba, yang macam-macam gitu yang waktu itu. Tapi dia nggak ikut-ikutan. Nah, udah dewasa dia, saya tanya, kamu kenapa nggak ikut-ikutan mereka? Padahal Papa bebasin kan kamu nggak pernah ditegur, nggak pernah diapa. Terus dia cerita ke saya, ya ternyata dia bilang begini, saya ini walaupun banyak teman-teman yang kayak gitu, saya nggak kepengaruh. Kenapa sih? Karena saya sudah punya pedoman berkaca diri, katanya gitu. Saya udah tahu sekarang yang baik yang ini, yang nggak baik yang ini gitu. Nah, jadi yang hitam dan yang putih selalu dalam perhatiannya dia. Terus tanya sama dia, kapan kamu mempelajari itu? Iya sih, kalau diajarin sama orang tua, nggak mau gengsi. Ini remaja tuh gengsi, nggak mau diajarin gitu, nggak mau. Terus kamu kapan belajarnya? Iya, kadang-kadang kita ini kan galau katanya. Gitu. Jadi galau, kadang-kadang pikiran lagi begini. Nah, itu kan saya pajang di musola tuh kan. Nah, begitu saya pajang di musola,
Nah akhirnya dia bilang, kalau saya lagi galau habis sholat tuh, saya diam-diam sendirian nih. Sendirian saya lihat, oh harusnya saya begini, harusnya saya begini, gitu. Terus kalau saya lihat dia lagi pelajari gitu, dia nggak mau, dia pergi itu. Tapi kalau saya nggak ada, dia pelajari itu sendiri tuh. Nah itu remaja kadang-kadang gengsi dia jadi orang tua. Nah itulah yang menyebabkan dia terus teringat. Rasanya dia tidak ingin bergulat dengan yang hitam dan itu membahayakan dia, dan dia akan bergulat di yang putih. Nah itulah dari kecil seperti itu, akhirnya itu jadi pedoman. Jadi kita ke anak-anak ini tidak memaksakan harus berakhlak mulia kayak gini diceramahin, enggak. Dia sadar sendiri aja begitu. Nah ini pengalamannya seperti itu. Ya tentu semua keluarga sama. Kalau dia pasang poster berkaca diri di rumahnya akan terjadi itu. Yang gitu kira-kira. Jadi luar biasa nih bisa membantu para orang tua ya Ustadz dalam mendidik anak-anak tanpa harus kita banyak bicara gitu ya. Betul, betul. Ya. Nah kemudian nih Ustadz ada persepsi nih di kalangan anak muda sekarang, kalau tidak nakal itu tidak keren. Nah bagaimana nih Ustadz menurut pandangan Ustadz? Iya sih, memang kalau remaja, saya kan pernah remaja juga langsung tua gini, ya kan enggak, remaja juga dulu, jadi kita berasa juga kan waktu remaja itu gengsi kita tinggi kan, apalagi di antara pergaulan kayak gitu, kita nggak mau kalah dong, ya nggak, orang begini bisa, saya juga bisa, orang begini bisa, terus kita suka cari sensasi gitu di antara teman-teman lah begitu. Kalau dia nakal, gue bisa lebih nakal dong. Nah kita juga cari apalah gitu, namanya kita remaja kan, kadang-kadang ke bawah arus seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak mau kalah juga, namanya remaja kan, nah gitu. Nah nakal itu seringkali dipicu oleh itu, perasaan itu. Nah perasaan itu kalau nggak nakal, wah enggak. Itu kan ngerokok apa segala macam, wah pekerjaan saya tuh pergaulan apa muda kayak gitu kan. Nah tetapi memang itu udah bakat alamiah daripada anak muda karena pergaulannya kayak gitu. Nah, jadi otomatis dia kebawa tuh, kalau nggak nakal nggak keren. Nah istilah-istilah itu kebawa tuh. Nah tapi dengan adanya berkaca diri di rumah, ya dengan adanya berkaca diri, ya akhirnya juga dari luar dia dapat juga kayak gitu, tapi dari rumah juga dia dapat pelajaran berkaca diri itu. Nah akhirnya dia bisa menimbang-nimbang tuh. Ya, jadi ada masukan dari luar kayak gini, masukan dari rumah akhlak mulia begitu. Kalau ini kayak gini, akhlak buruk bahayanya kayak gini. Nah akhirnya dia menimbang sendiri tuh. Tapi kalau nggak ada poster berkaca diri, terus nggak ada yang nasehatin, terus dia main chatting, main hantam aja chatting sama teman-teman, main game, main yang nggak bener lah begitu, udah itu masuk terus ke dalam jiwa tuh. Coba tanpa ada masukan-masukan yang bagus. Iya. Nah itu, jadi sekarang tuh ya otomatis kalau dia ada dengan HP-nya itu mungkin pengaruh negatif banyak, tapi dengan berkaca diri juga dia dapat pengaruh positif. Nah akhirnya dia setelah dewasa begitu dia mempertimbangkan ya supaya dia bergeraknya itu jangan sampai ke sifat-sifat yang buruk, tapi cobalah sifat-sifat yang baik. Nah, sedikitlah tambahan-tambahan dari orang tua. Nah itu mempermudah sekali itu. Jadi si anak ini akan membawa berkaca diri itu dalam hidupnya. Jadi walaupun istilahnya keren-keren kayak gitulah, kalau nggak nakal nggak keren, tapi harus ada masukan ini. Begitu, Mbak Yani. Jadi bukan dibiarkan aja dia kalau nggak nakal nggak keren malah terjerumus nantinya karena nggak ada masukan yang lain begitu. Iya betul Ustadz. Jadi ini bisa menjadi filter ya Ustadz untuk anak-anak di dalam kehidupan mereka ya Ustadz. Iya betul. Nah kita masuk ke keluarga nih Ustadz. Jadi waktu itu Ustadz cerita ada orang yang mau cerai, kemudian dikasihlah poster berkaca diri ini. Dan ternyata setelah mereka pelajari poster ini, nggak jadi cerainya. Itu gimana ceritanya tuh Ustadz? Iya betul. Jadi begini ceritanya. Ya namanya kita Ustadz kan, banyak yang curhat biasanya kan. Ya Ustadz curhat gini. Ya kita rahasiakan lah kan, namanya juga orang dia ingin juga berkonsultasi bagaimana mengarungi kehidupan.
Kadang kehidupan tuh menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, kadang getir kan. Suami istri bentrok udah lama, ada yang udah musuhan 36 tahun loh Mbak Yani. Masya Allah. Benar, 36 tahun musuhan tapi satu rumah. Dua-duanya jadi darah tinggi semua kan itu. Itu banyak yang kayak gitu tuh saya perhatiin. Nah, jadi ada yang cerita. Iya, jadi suka cerita sama saya mau cerai gini-gini. Oh gitu, ya saya bilang sih kalau cerai itu kan perbuatan halal tapi dibenci Tuhan kan begitu. Nah sekarang cobalah dipertimbangkan dulu sebelum cerai ini, coba dan dibawa berkaca diri nih. Coba kamu lihat diri kamu, apakah memang yang hitamnya banyak apa enggak, atau yang putihnya. Nah coba dilihat-lihat diri sendiri. Nah gitu juga suami kamu atau istri kamu kan dua-duanya itu. Coba disuruh merenungkan, masing-masing merenungkan. Nah, coba mungkin aja itu, masalah ketidakcocokan, masalah itu datang dari dalam diri sendiri, begitu. Nah, jadi akhirnya dia pulang, dia bawa tuh posternya. Dia renungkan betul-betul, dia jalanin tuh apa yang saya minta tuh, akhirnya dia lama-lama mungkin sadar kalau ternyata kesalahannya itu ada di dalamnya masing-masing, dalam dirinya masing-masing. Nah akhirnya dia runut, dia renungkan ternyata begini seharusnya. Akhirnya kesadaran tuh tumbuh, akhirnya mereka memperbaiki diri, nggak jadi cerai tuh, gitu ceritanya. Gitu, ya. Ini memang bagus sekali Ustadz bisa menjadi solusi karena kasus-kasus perceraian ini luar biasa Ustadz, sudah banyak sekali setelah di riset gitu ya Ustadz ya. Betul. Ya. Nah ini kan poster ini kan adalah proses kita hijrah ya Ustadz, hijrah. Ya. Nah lalu bagaimana caranya untuk bagi kita tuh mengukur bahwa kita tuh sudah berhasil pindah dari satu sifat yang buruk ke sifat yang baik gitu. Misalnya yang tadinya nggak bersyukur, sekarang jadi bersyukur. Nah itu mengukurnya bagaimana itu Ustadz kalau kita sudah berhasil? Iya, jadi begini, perkaca diri ini alat. Jadi dari sekian ribu ayat Quran itu ada tentang akhlak itu 2000 ayat lebih tuh. Ada akhlak buruk, ada akhlak baik. Gitu. Nah kemudian kalau kita ingin menyadari, sering melihat diri sendiri, mengkoreksi, nah ini bagus sebetulnya. Cuman memang kita untuk mengkoreksi diri itu agak susah. Agak susah, bawaannya mau perasaan kita bener aja, yang salah kan elu gitu kan. Jadi itu mulu jadikan. Padahal kita yang salah, udah kita nggak mau ngaku, ini yang salah dia itu. Habis dia begini. Padahal itu awalnya dari kita itu. Kitanya begini, dia bereaksi begitu. Nah tetapi dalam praktek keseharian kan kita nggak mau padang ngalah kan. Dia yang mulai, sebetulnya dia tuh yang salah tuh. Akhirnya di dalam diri kita ya seperti itu. Jadi proses untuk mengenali diri sendiri dari awal, sebetulnya saya ini punya sifat yang jelek, yang mana ya? Yang mana yang baik dari saya, mana yang jelek. Kalau nggak ada posternya, alat ukurnya itu, bahwa saya begini, sambil merenungkan, sambil merasakan, susah. Ya. Nah, kita merasa benar sendiri aja, orang lain yang salah. Itu lebih banyaknya seperti itu tuh. Nah dengan adanya berkaca diri kita menyadari, oh ternyata saya juga banyak salahnya. Nah begitu. Nah ini sebetulnya kapan kita berhasil, kapan kita tidak berhasil, itu nggak ada ukuran berhasil tidak berhasil. Yang ada adalah kita berjuang selalu memperbaiki diri. Dengan adanya berkaca diri terlihat dengan jelas. Saya harusnya ini menyayangi. Tapi yang ada adalah dendam. Saya seharusnya memaklumi, yang ada gampang tersinggung. Nah saya seharusnya rajin, yang ada malah males. Oh saya seharusnya sabar, yang ada malah tergesa-gesa. Nah itu tuh begitu dia tuh melihatnya itu. Nah terus kemudian dengan adanya poster ini kita jadi bisa memulai untuk memperbaiki. Yang tadinya gampang sekali tersinggung atau gampang sekali marah, nah kemudian coba-coba memaafkan. Oh berapa kali saya bisa memaafkan. Kalau kesalahan gede, wah mungkin sulit maafkan. Wah kesalahan kecil-kecil dulu tuh, kecil-kecil dulu. Kalau ke orang lain mungkin sulit memaafkan. Nah ke keluarga dulu tuh, gitu.
Nah kita juga begitu di rumah misalnya, bawaannya puyeng aja gitu kan misalnya. Nah seharusnya kita gembira kan, gembira, berbahagia, memberikan senyum kepada keluarga, memberikan harapan, memberikan keceriaan, memberikan motivasi. Ini bawaannya rumit aja, nah minder aja. Kadang-kadang nggak suka dia sombong banget gitu, kan gitu tuh masalahnya tuh kita nih. Tapi dengan adanya berkaca diri ini terasa di kita, kontrol diri akan lebih tinggi. Nah, kapan kita berhasil untuk itu? Yaitu kalau kita selalu memperbaiki diri kita setiap hari itu sampai akhir hayat. Nah, mungkin dalam bertahun-tahun itu yang hitam menjadi berkurang, ya yang putih bertambah banyak, bertambah baik, kecenderungannya, perilakunya, terus kesenangannya juga berubah. Yang tadinya senangnya cuma chatting-chatting gak karuan, sekarang mulai chatting-chatting yang bermanfaat, tadinya kerjaan yang nggak karuan sekarang yang bermanfaat, sebagainya dalam perilaku deh. Yang tadinya bawaannya cemberut mulu gitu, cemberut aja bawaannya kan. Nah sekarang mungkin jadi mudah senyum gitu kan misalnya nih. Dan tadinya bawaannya sempit aja dadanya, sekarang udah mulai lega. Nah itu aja. Sudah mulai kalau tahun lalu kayak gini, tapi sekarang perasaan saya kayak gini. Nah gitu. Nah itu juga ada reaksi-reaksi dari lingkungan kita. Oh ternyata kamu tuh sekarang udah lebih bagus ya. Misalnya gitu. Dulu kamu kok kayak gini, ngumpet banget deh. Tapi sekarang kan kelihatannya, nah gitu loh. Nah itu mungkin ada di luar orang akan menilai kita. Nah itulah kira-kira keberhasilan. Jadi dia bukan keberhasilan yang instan, tetapi berproses tuh sampai akhir hayat itu. Iya Ustaz. Nah makanya keberhasilan ujungnya adalah husnul khotimah. Nah gitu kira-kira. Nah, berarti kita harus berjuang terus nih Ustadz ya. Terus sampai akhir hayat itu. Iya. Dan ternyata poster berkaca diri ini bila dipahami secara mendalam Ustadz, ini semakin menyadarkan saya pentingnya meluangkan waktu Ustadz untuk berkaca diri, melihat ke dalam diri sendiri yang tadinya tidak pernah terfikirkan gitu Ustadz. Iya, betul. Karena kalau sekarang ini kan kita berkaca itu kaca yang di luar, rambut kusut misalnya ini kan, rambutnya kusut betulihin gitu kan. Nah misalnya lipstiknya belepotan kok nih misalnya gitu kan, betulin gitu kan. Nih alis kok kayaknya begini nih katanya kan, wah alis kok, dilihat lagi gitu kan. Ini kayaknya bedak tuh terlalu tebal nih kata misalnya kan. Nah itu aja yang dilihat tiap hari, yang di muka, di badan, yang di apa, gitu tiap hari di kaca. Tapi batin nggak bisa, kacanya nggak ada. Ya kan? Nah kalau ada berkaca diri kan lihat, ya ampun gue marah mulu, ini hari ini gitu kan. Nah ya ampun gue kayak gini nih, ya ampun gue jengkel banget hari ini, harusnya gue bagaimana nih. Nah, itu jadi gue ya kayak gini, harusnya saya seperti ini nih gitu. Nah itu mulai diperbaiki. Aduh hari ini perbaikin ya. Nah yang ini perbaiki ini. Nah ini banyak ini perbaiki. Nah itu mesti dilihatin tuh. Ada berkaca diri, ada alat untuk memancing melihat diri sendiri. Nah itu cermin tapi cermin batin. Nah itu alat untuk itu. Kalau nggak ada melupa diri kita. Yang salah orang aja begitu. Nah itu gunanya berkaca diri salah satunya. Iya Ustadz, luar biasa Ustadz, terima kasih sudah memberikan poster berkaca diri ini sebagai cermin hati ya Ustadz buat kita semua. Betul. Ya para sahabat, asik sekali perbincangan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.